Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum sholat Id dimulai, kami dari DKM Darul Muttaqin ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudaraku semua yang masih di rumah untuk bersegera ke masjid karena sholat Id akan segera dilaksanakan. Kemudian untuk jamaah bapak-bapaknya nih yang sebelah kanan saya, diutamakan yang sop depannya, Pak. Jadi sop depannya diisi terlebih dahulu, baru sop belakangnya. Karena sop yang paling utama untuk bapak-bapak adalah yang di depan. Kemudian untuk selanjutnya kami sampaikan, insya Allah yang menjadi khatib Idul Adha dan imam pada kesempatan pagi hari ini adalah Ustadz Warsa Nur Yaman LC. Beliau dari Ponpes Dar Elbir Gunung Putri. Kemudian untuk tahun ini alhamdulillah DKM Darul Muttaqin mendapatkan amanah kurban sebanyak 2 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Saya ulangin, 2 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Sehingga yang kurban pada tahun ini adalah 34 orang. Sapi yang pertama atas nama Sanwarudin dan keluarga, Blok B nomor 7. Kemudian Bapak Heru Susanto dan keluarga, Blok I3,
kemudian Ibu Widi Handayani Blok H4, kemudian Pak Suratmo dan keluarga Blok I2, kemudian almarhum Suryati binti Adnan Qidam Blok I9, kemudian Ambariah dan keluarga Blok F nomor 3, Zakaria Ahmad Blok F nomor 11. Kemudian sapi yang kedua atas nama Sumahun dan keluarga Blok I4, kemudian Kaisar Ramdhani Blok F4, kemudian Andayani Blok C4, kemudian Rio Subiantoro dan keluarga Blok I19, kemudian Hendra Purwanto dan keluarga Blok B6, kemudian Heri Haryanto dan keluarga Blok B3, kemudian Arif Mulyana dan keluarga Blok I12A. Kemudian yang kurban kambing atas nama yang pertama Saripudin dan keluarga Blok H nomor 1, kemudian yang kedua Mugianto bin Rejo Hijoyo Blok B14, kemudian Bapak Sunarto dan keluarga Blok A nomor 6, kemudian Laila Witono dan keluarga Blok H nomor 5, kemudian Andika Rianto dan keluarga Blok E3, kemudian almarhum Jumiati binti Kasandinomo Blok B nomor 5, kemudian Sumiati binti Tanurjo Blok B nomor 5, kemudian Umi Khosyati binti Busra Blok A nomor 5, kemudian Davin bin Wiwantara Blok B nomor 14, kemudian Anissa Eka Damayanti bin Tanu Rusdianto Blok G nomor 2, kemudian Daffa Febrian bin Eko Kurniawan Blok C nomor 9, kemudian Junaidi bin Ardani Blok G nomor 5, kemudian Nadia Nur Islami Dini bin Riana Saputra Blok C nomor 3, kemudian Muhammad Zain Malik bin Muhammad Sudgito Blok C nomor 3, kemudian Runabi dan keluarga Blok G nomor 6, kemudian Surya Saputra dan keluarga Blok B nomor 12A, kemudian Bapak Supratiknyo dan keluarga Blok D nomor 1, kemudian Bangkit Supratiknyo dan keluarga Blok D nomor 1, kemudian Raditya Rama Suherlan bin Bambang Suherlan Blok C nomor 5, dan terakhir Retno Widyastuti binti Joyorejo Blok M nomor 1. Mudah-mudahan semua yang berkurban tahun ini kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah ketakwaan bagi yang berkurban dan keluarganya, dan semua yang berkurban urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan terkait dengan tata cara sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha tata caranya sama dengan sholat Idul Fitri, yakni dengan 2 rakaat. Bedanya adalah di rakaat pertama dengan 7 kali takbir, kemudian di rakaat yang kedua dengan 5 kali takbir, kemudian di sela-selanya boleh membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian selanjutnya nanti pemotongan hewan kurban insyaallah akan kita laksanakan setelah selesai sholat Idul Adha. Bagi mudhahi atau orang yang berkurban dipersilahkan untuk menyaksikan atau mau ikut motong sendiri juga boleh. Tapi pelaksanaannya adalah kita laksanakan setelah sholat Idul Adha. Kemudian selanjutnya untuk tahun ini kami dari DKM Darul Muttaqin melaksanakan sholat Id pada hari Kamis hari ini tanggal 29 Juni 2023. Kami mengikuti pemerintah, meskipun ada saudara kita yang sholat Id di kemarin hari Rabu, meskipun ada warga kita yang mungkin berbeda, kami berharap tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah kita, karena ini adalah bagian dari ijtihad. Dan kami DKM kemarin memutuskan dari syurahnya, kami mengikuti ulil amri, yaitu pemerintah Indonesia melalui pengumumannya Kemenak. Mungkin ini yang saya sampaikan. Kami dari DKM Darul Muttaqin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan Idul Kurban tahun ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kemudian bagi semuanya warga, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaum yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha kama amara Allah bi kitabihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, di momen yang istimewa ini, rasanya tidak ada ungkapan yang terbaik, tidak ada untayan yang paling indah selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, mempertemukan kita di tempat ini, merupakan kenikmatan daripada jutaan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang harus tentu kita syukuri. Tentu di momen Idul Adha, di momen Idul Qurban yang merupakan bentuk rasa syukur seorang hamba, yang merupakan realisasi bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Tentu kenikmatan ini harus senantiasa kita manfaatkan dan sebaik-baiknya. Karena jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan demi kenikmatan, fasilitas-fasilitas hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu ada harganya. Itu tidak gratis, jemaah. Semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau ketika di rumahnya merasa haus dan kebetulan tidak ada air di rumahnya. Kemudian karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq untuk meminta air. Kemudian ketika sampai di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, ternyata tidak ada air juga. Abu Bakar sama haus. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar pergi ke rumahnya Umar, dan ketika di rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau meminum segelas air,
Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im." Bahwa segelas air minum yang kita minum hari ini, latus'alunna, semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, fasilitas-fasilitas hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lebih banyak. Tentu semua itu kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, segala fasilitas hidup yang Allah titipkan kepada kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan manusia-manusia yang bisa memaksimalkan, yang bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, di momen yang istimewa ini untuk Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah orang-orang saleh terdahulu, ketika menceritakan kisah-kisah terdahulu, karena memang sepertiga daripada Al-Quranul Karim isinya merupakan kisah-kisah orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran agar kita manusia, agar kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Al-Quran, fa'atabiru ya ulil absar, agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Sama halnya di momen Idul Adha ini ada pendidikan-pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dari momen Idul Adha ini. Bukan hanya sekedar seremonial semata kita melaksanakan Idul Adha setiap tahun, akan tetapi kita melupakan pendidikan, melupakan tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Yang pertama, tarbiyah, pendidikan daripada Idul Adha ini adalah mendidik manusia menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kenapa mendidik manusia-manusia yang bertakwa menjadi manusia yang bertakwa? Karena memang setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, setiap anjuran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, tujuannya adalah agar hambanya, agar kita manusia menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, merintahkan kita untuk zakat, merintahkan kita untuk puasa, haji, dan amalan-amalan yang lain, dan kewajiban-kewajiban yang lain, sama tujuannya adalah mendidik kita menjadi manusia yang bertakwa. Sama halnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syariat kurban, adalah tujuannya agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanaluhu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa daging-daging yang kita kurbankan, darah-darah yang dialirkan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kurban, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang Allah Subhanahu wa taala terima, yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah takwa kita. Sehingga ketika kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, output yang dihasilkan adalah agar mendidik manusia menjadi manusia yang bertakwa. Kalau setiap perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jika lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk negeri, penduduk suatu negara, penduduk suatu wilayah amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqau, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti Allah akan membukakan keberkahan yang Allah turunkan dari langit dan bumi. Mungkin kita potret kita sekarang, kenapa? Karena kita mungkin jauh dari nilai keberkahan. Mungkin
tujuan daripada perintah-perintah Allah, tujuan dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala tidak sukses dijalankan oleh umat, tidak sukses dijalankan oleh manusianya. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan Aidul Kurban ini yang mendidik kita menjadi manusia yang bertakwa, sehingga ketika outputnya sukses, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang kedua yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala dari momen Idul Adha adalah mendidik manusia menjadi manusia yang sabar, manusia yang teguh, manusia yang kuat manakala ketika Allah Subhanahu wa taala menguji, memberikan cobaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim dan keluarganya, menceritakan Ibrahim dan Al-Qur'an, tujuannya agar kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah yang telah Allah Subhanahu wa taala ceritakan, bahwa Idul Adha ini mengajarkan kepada kita menjadi muslim yang sabar, menjadi muslim yang kuat. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau sabar terhadap ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Nabi Allah Ibrahim sudah menikah berpuluh-puluhan tahun tanpa dikaruniai putra. Sudah ujiannya, menguji Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk mengasingkan putranya yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi dar'in inda baitikal muharram. Ketika anak yang puluhan tahun diharapkan, diidam-idamkan lahir, ternyata Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim agar mengasingkan putranya tersebut biwadin ghairi dhi dar'in, di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, di lembah yang gersang, yaitu Makkahul Mukarramah. Kemudian setelah itu, apakah selesai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim? Belum, jemaah. Ketika Nabi Allah Ismail sudah beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa taala menguji lagi ketaatan Ibrahim. Dalam sabdanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan dalam surat As-Saffat, yang diabadikan dalam surat As-Saffat, bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Bagaimana Ibrahim ketika mengidam-idamkan anak tersebut, Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Bagaimana perasaan Ibrahim ketika anak yang diidam-idamkan berpuluh-puluh tahun, kemudian ketika sudah lahir, sudah dewasa, Allah menyuruh untuk menyembelihnya. Akan tapi karena ketaatan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam momentum Idul Adha ini mengajarkan kepada kita, mendidik kita menjadi manusia yang teguh, menjadi manusia yang sabar seperti halnya Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Ibrahim, tujuannya agar kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah tersebut. Jangan sampai kita menjadi muslim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan, dengan kekayaan, dengan harta yang berlimpah, baru mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, memuliakan aku. Akan tapi ketika diuji dengan kesusahan, diuji dengan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan Allah meninggalkan kita, Allah menzalimi kita, maka kalau kita menjadi manusia, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kita kira kita akan masuk surga dengan begitu saja? Apakah kita kira kita bahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'i wadh-dharra wa zulzilu. Apakah kita mengira kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala begitu saja, sementara kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, dengan cobaan kepada manusia-manusia terdahulu. Bagaimana orang-orang beriman terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, dengan bencana, dengan kelaparan. Apakah kita setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diuji?
Itu mustahil jemaah. Maka ketika kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah sabar seperti halnya sabarnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendidikan daripada Idul Adha ini adalah mendidik kita menjadi generasi-generasi yang rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Mendidik menjadi manusia yang rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ismail alaihissalam dia rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala dan berjuang selama itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dia rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang dididik oleh Ibrahim kepada Ismail sehingga menjadi keluarganya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Di momen Idul Adha ini mendidik menjadi generasi-generasi yang pejuang, generasi-generasi yang rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun sebuah peradaban Islam yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan bangunan, bukan masjid, bukan sekolah, bukan bangunan-bangunan yang mewah. Akan tapi yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina umat, dalam membina sebuah peradaban adalah bina'ur rijal qabla bina'ul ahjar. Yang pertama kali dididik oleh Rasulullah, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah generasi-generasinya dulu. Yang dibangun oleh Allah, dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusianya dulu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil membangun sebuah peradaban yang besar dalam hanya waktu 23 tahun, itu mungkin mustahil dalam pandangan manusia. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil membangun peradaban tersebut karena yang pertama kali dibangun adalah Rasulullah, bina'ur rijal qabla bina'ul ahjar. Yang pertama kali dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban adalah Rasulullah membangun Abu Bakar, Rasulullah membangun Umar, Rasulullah membangun Utsman, Rasulullah membangun Ali, sehingga ketika manusia-manusianya terdidik, manusia-manusianya sudah terbina, sudah terlatih menjadi generasi-generasi yang kuat, menjadi generasi-generasi yang rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka agama ini akan kuat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun generasi yang kuat yang rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di momen Idul Adha ini pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala harapkan bisa teraplikasi dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar seremonial kita melaksanakan Idul Adha setiap tahun, akan tetapi output yang dihasilkan tidak ada. Maka dalam 10 menit khutbah ini, dalam pendidikan tarbiyah Idul Adha, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah fa innal jannata 'iddat lil muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Untuk bapak-bapaknya yang ingin membantu proses potongan hewan kurban setelah pulang bisa balik lagi ke masjid untuk membantu proses potongan hewan kurban. Terima kasih.